Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, buktikan kualitas, Justin Hubner tampil impresif kontra Libya jilid kedua. Timnas Jepang waspadai tekanan di Piala Asia. Timnas Indonesia kedatangan pemain keturunan Afrika. Dan jelang Piala Asia, Malaysia jilat ludah sendiri. jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia arahan Sintayong baru saja menuntaskan laga uji coba keduanya melawan Libya. Berlaga di Stadion Titanic Mardan Antalya, Turki, Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan lagi. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor 2-1. Timnas Indonesia sejatinya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-6 melalui tendangan keras Yakob Sayuri. Selang 3 menit kemudian, Libya berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui tendangan Osama Mukhtar. Selanjutnya, gol kedua dicetak oleh Ahmed Ekrawa pada menit ke-20. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan mendapat pengurangan poin FIFA. Sebab sebagaimana diketahui, laga ini sejatinya dimasukkan dalam laga FIFA Matchday walaupun poin tersebut sedikit. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit lagi di laga uji coba kali ini. Sempat berhasil mencetak gol lebih dahulu, skuad Garuda justru terkena comeback 2-1 atas Libya. Terlepas dari hasil semalam, ada beberapa momen yang paling disorot oleh supporter Timnas Indonesia. Di antaranya yakni pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan banyak rotasi. Di laga semalam, pelatih asal Korea Selatan itu memasang banyak pemain muda bahkan nyaris pemain Timnas Indonesia U23. Selain itu, supporter Timnas juga menyoroti beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan para penggawa Garuda. Seperti halnya passing serta miskomunikasi yang masih menjadi PR staf pelatih. Walaupun begitu, lini belakang di laga ini cukup solid. Terbukti di babak kedua, lini pertahanan Timnas Indonesia tak bisa dibobol lagi oleh Libya. Selain itu, beberapa supporter juga menyoroti aksi para penggawa Garuda. Mereka bahkan banyak yang menyebut passing Liga Eropa namun kontra Liga Indonesia. Hal itu lantaran banyak passing-passing yang ciamik namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya di laga semalam, permainan Marcelino Ferdinand juga menjadi pusat perhatian. Sebab pemain KMSK DZ itu bermain kurang apik seakan kehilangan sentuhan magisnya usai mengalami cedera kepanjangan. Selanjutnya, Justin Hubner di laga ini pun juga tampil cukup apik, di mana usai tampil kurang maksimal di laga pertama, namun dirinya tampil impresif di laga kedua. Pemain Wolverhampton tersebut terlihat juga aktif membantu Timnas Indonesia dalam penyerangan. Di samping itu, diharapkan para staf dan pemain Timnas Indonesia bisa segera melakukan evaluasi, mengingat mereka masih mempunyai satu laga uji coba melawan Iran sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang memastikan adanya satu lagi pemain keturunan yang bergabung ke Timnas Indonesia U20. Pemain ini adalah Michel Hamzah Basir Oman, pemain yang memiliki darah Sudan. Dirinya baru bergabung pada Kamis lalu. Ia pun langsung diumumkan oleh Indra Syafri melalui akun Instagram pribadinya. Bermain sebagai pemain bertahan, Michel tergabung di klub Asyop yang mentas di Liga 3 Indonesia. Untuk saat ini baru 3 pemain keturunan yang bergabung bersama Timnas Indonesia U20 yakni Michel, Jidabin, dan Hugo Samir. Adapun untuk Welber Jardim dan Amar Raihan Berkic belum dipanggil oleh Indra Syafri, sebab kedua pemain itu masih menjalani kompetisi di klubnya masing-masing. Kini menarik untuk dinanti bagaimana kiprah para pemain keturunan tersebut dalam membela skuad Garuda Nusantara. Skuad Garuda Nusantara memang tengah mempersiapkan diri jelang menghadapi berbagai laga bergengsi di tahun ini. Salah satu penggawa Timnas U20 Iqbal Gwijangge mengungkap kondisinya setelah menjalani TC di Qatar. Ia mengungkapkan kondisi semua pemain lebih baik karena menjalani latihan fisik yang cukup intens dan rangkaian tes fisik. Di samping itu, usai kembali dari Qatar, dirinya mengemban tugas baru di Timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui saat membela Timnas Indonesia U17, pemain milik Barito Putra itu bermain sebagai bek tengah.
Namun di timnas U20 arahan Indra Syafri, dirinya justru dipasang sebagai gelandang tengah. Hal tersebut pun tak membuat Iqbal Kwe Canggih merasa kesulitan atau terbebani dengan perubahan posisi di timnas Indonesia U20. Dirinya menegaskan siap bermain di mana saja sesuai keinginan pelatih. Kini sebanyak 34 pemain masuk dalam skuad Garuda Nusantara dan tengah menjalani TC sejak 30 Desember hingga 28 Januari. Nantinya, para pemain yang masuk skuad saat ini akan bersaing memperebutkan posisi masing-masing dalam sistem seleksi promosi dan degradasi. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain yang memiliki darah keturunan. Melihat skuad Garuda yang saat ini banyak pemain keturunan, Osvaldo Hai buka suara. Ia mengungkap bahwa persaingan untuk membela timnas Indonesia saat ini semakin sulit untuk ditembus karena perbandingan kualitas akan dilihat dengan teliti oleh tim pelatih. Namun Osvaldo Hai mengaku ingin bisa kembali membela tim merah putih. Baginya saat ini yang terpenting agar bisa kembali seperti sedia kala, yakni dengan bekerja keras dan konsisten. Walaupun persaingan pun semakin tinggi levelnya dari setiap pemain, justru Osvaldo menekankan bahwa peluang dia membela tim merah putih pun masih tinggi. Ia menilai bahwa semua pemain memiliki peluang untuk bisa membela timnas Indonesia, termasuk dirinya. Arema FC tidak lagi memiliki pemain yang berkontribusi di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Qatar. Satu-satunya pemain Arema yang mengikuti persiapan akhir dengan timnas Indonesia di Turki, Arhan Fikri, dipastikan terdepak hari Kamis lalu. Selain Arhan Fikri, pemain lain yang didepak adalah gelandang Borneo FC Adam Alis. Khusus untuk Arhan, dia merupakan pemain termuda di timnas Indonesia saat ini. Usianya baru 19 tahun pada Desember 2023 lalu. Manajemen Arema tidak tinggal diam dengan pencoretan ini. Mereka coba membesarkan hati sang pemain karena Arhan tentu punya hasrat terlibat di Piala Asia. Apalagi mengingat saat ini dia sudah di tahap akhir persiapan timnas Indonesia di Turki. Meski sedih dengan dicoretnya Arhan dari skuad timnas Indonesia, Arema merasa ada berkah dari kejadian ini. Pemain asal Jepang yang juga membela klub Arsenal, Takehiro Tomiyasu, mengkritik jadwal penyelenggaraan Piala Asia 2023 yang bertepatan dengan musim kompetisi di Eropa. Terpilih sebagai bagian skuad Jepang dalam Piala Asia 2023, Tomiyasu harus meninggalkan klubnya yang tengah berjuang di Liga Inggris. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemain berusia 25 tahun itu mengkritik keras jadwal turnamen. Dia merasa heran kenapa Piala Asia digelar saat kompetisi masih bergulir. Dia sangat berharap jika Piala Asia 2023 bisa diadakan pada bulan Juni bersamaan dengan Piala Eropa setelah musim kompetisi di Eropa berakhir. Menurut baik Arsenal ini, penyelenggaraan kompetisi tingkat konfederasi pada pertengahan musim Eropa atau bulan Januari tidak menguntungkan bagi para pemain. Meskipun begitu, Tomiyasu tetap menegaskan tekadnya untuk meraih gelar juara Piala Asia 2023. Timnas Irak tergabung di grup D Piala Asia 2023. Ya, skuad berjulukan Singa Mesopotamia itu akan bersaing dengan Jepang, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Kapten Timnas Irak Jalal Hasan membuat pernyataan kontroversial jelang bergulirnya Piala Asia 2023. Tanpa menyebut Timnas Indonesia, Jalal Hasan menilai Jepang sebagai calon juara Piala Asia 2023. Adapun Vietnam merupakan yang patut diwaspadai karena sudah jauh berkembang. Jalal Hasan menyebut timnas Jepang memiliki pemain berkualitas yang banyak berkarir di Eropa. Situasi ini membuat Jepang layak menjadi favorit peraih gelar ajang bergengsi sebenua Asia tersebut. Memang tak ada yang salah dengan komentar Jalal Hasan terkait timnas Indonesia. Saat ini timnas Garuda memang menjadi yang paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Namun tentu saja seluruh kontestan dalam ajang tersebut akan berusaha memberikan yang terbaik untuk negaranya. Pelatih Malaysia Kim Pan-gon sudah mengumumkan 26 pemain Harimau Malaya untuk bermain di Piala Asia 2023. Dari 26 nama itu, 14 pemain diantaranya berstatus naturalisasi dan keturunan. Salah satu pemain naturalisasi yang akan membela Malaysia adalah Natsko Insa. Kakak kandung dari legenda Arema FC Kiko Insa itu masih dipercaya membela Malaysia di Piala Asia 2023 padahal usianya sudah 37 tahun. Adapun untuk kapten tim, Kim Pan-gon menunjuk Dionko selaku pemain keturunan. Banyaknya pemain keturunan dan naturalisasi di Malaysia tentu saja agar bisa tampil lebih kuat di Piala Asia.
Bisa dibilang Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang banyak diperkuat pemain naturalisasi dan keturunan di Piala Asia 2023. Tentu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Malaysia menandakan mereka menjilat ludahnya sendiri. Sebab beberapa tahun lalu media Malaysia menganggap Indonesia sebagai naturalisasi FC karena banyaknya pemain keturunan yang membela timnas Indonesia.